Gubernur Jawa Tengah, Jateng. Ganjar Pranowo membawa Salatiga menjadi kota paling toleran kedua di Indonesia dalam Indeks Kota Toleran, IKT, tahun 2022. Diketahui, Salatiga naik satu level dengan nilai 6,417 dibandingkan tahun 2021 yang meraih peringkat ketiga dengan nilai 6,367. Adapun penghargaan yang diberikan setara institute tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif antara pemerintah kota, Forkopimda, FKUB, media, institusi pendidikan, dan seluruh elemen masyarakat kota. Selain Salatiga, Ganjar menyebut Solo juga salah satu yang terdaftar dalam kota paling toleran itu. Dia pun berharap ke depan semakin banyak kota toleran di Indonesia. Mudah-mudahan akan semakin banyak kota toleran yang ada di Indonesia. Nomor 1 Singkawang, nomor 2 Salatiga. Solo termasuk yang toleran, katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu, tanggal 8 April tahun 2023. Hal itu dikatakan Ganjar usai mengecek persiapan ibadah misa di Gereja Santo Antonius Purbayan, Jalan Arifin nomor 1 Kampung Batu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo. Lebih lanjut dia mengajak masyarakat untuk saling menghormati. Meski berbeda suku, ras, agama, dan golongan, namun menurutnya semua dipersatukan dalam bingkai Indonesia. Mari yuk kita bangun semuanya kedamaian di bumi ini dengan saling menghormati. Kalau kita bisa saling menghormati berbeda golongan, berbeda agama, berbeda suku, antar golongan, itu pasti akan membikin hidup kita tambah senang, kata Ganjar. Sebagai informasi, IKT dari Setara Institute tahun ini merupakan kali ke-6 diselenggarakan. Sebelumnya penghargaan serupa juga diselenggarakan pada 2015, 2017, 2018, 2020 dan 2021. Adapun 5 besar peringkat Indeks Kota Toleran tahun 2022 secara berturut-turut diantaranya Kota Singkawang, Kota Salatiga, Kota Bekasi, Kota Solo, dan Kota Kediri. Sebagaimana diketahui, meningkatnya radikalisme dan terorisme menjadi masalah yang dihadapi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemimpin daerah juga dituntut mengamankan wilayahnya dari tindakan-tindakan radikalisme dan terorisme yang menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa dan negara. Bibit-bibit radikalisme dan terorisme harus sedapat mungkin dikikis sejak dini sehingga perdamaian dan ketertiban umum menjadi prioritas kebijakan bagi para pemimpin di daerah. Menarik menyimak strategi yang ditempuh oleh Ganjar adalah melakukan pendekatan preventif dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya aksi-aksi terorisme di Jawa Tengah. Pemerintah daerah perlu proaktif mengendalikan penyebaran faham, ajaran, atau pesan-pesan bernada radikal di media sosial. Bagaimanapun seiring perkembangan teknologi informasi maka perekrutan pada calon teroris dilakukan melalui media sosial. Ganjar juga melontarkan wacana kemungkinan akun-akun penyebar radikalisme diblokir karena menjadi lahan subur perekrutan para teroris. Ia pun selalu menitip pertanyaan ke anak buahnya yang berkoordinasi dengan Kominfo mengenai pemblokiran akun. Itu saya titipkan pertanyaan kepada para staf yang akan mengikuti pelatihan di Kementerian Komunikasi dan Informasi. Mungkin enggak kita diberi akses, dilatih, dan diberi peralatan agar bisa dan boleh memblokir akun-akun begitu, kata Ganjar. Di Indonesia,
Intoleransi dan radikalisme telah menyusup ke institusi pemerintah maupun di perguruan tinggi negeri dan swasta. Ganjar mengusulkan tindakan tegas pada institusi pendidikan yang tersusupi paham radikalisme dan terorisme, diambil tindakan yang tegas. Bisa enggak misalnya dosen, dekan, atau rektornya dicopot bila terbukti ada indikasi mereka terlibat, kata Ganjar secara tegas. Sebagai seorang gubernur, ia secara proaktif menjalin kerjasama dengan pihak Kodam, Polda, Kejaksaan Tinggi, para ulama dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pembinaan supaya masyarakat terutama generasi muda tidak terpapar paham radikalisme dan terorisme. Fokusnya antara lain diarahkan pada kepentingan kehidupan mereka sebagai manusia, keluarga, maupun warga masyarakat. Pendekatan yang dilakukan dimulai sejak lingkungan terkecil, yakni keluarga. Selanjutnya sosialisasi dilakukan melalui posyandu, PKK. Di tingkat masyarakat, ia mengaku telah meminta agar kepala daerah dan pemerintahan hingga camat untuk mengaktifkan kembali ronda. Pendekatan yang dilakukan dimulai sejak lingkungan terkecil, yakni keluarga. Selanjutnya sosialisasi dilakukan melalui posyandu, PKK. Sebagai pemimpin di Jawa Tengah, pihaknya lebih fokus pada upaya-upaya preventif, seperti melakukan sosialisasi dan memberikan pendidikan yang maksimal kepada anak-anak. Jawa Tengah memiliki strategi dan komitmen yang jelas dalam melawan radikalisme dan terorisme. Kami gerakkan tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan kami dorong guru-guru untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak karena pendidikan bisa mengubah ideologi, kata Ganjar.